Syafi'i merupakan salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu agama dan hukum Islam. Beliau merupakan salah satu imam 4 mazhab yang masih diikuti hingga saat ini. Kisah inspiratif menuntut ilmu Imam Syafi'i yang terkenal adalah perjuangannya dalam menimba ilmu di masa kecilnya yang penuh dengan keterbatasan. Berikut adalah kisah inspiratif menuntut ilmu Imam Syafi'i yang dapat dijadikan sebagai motivasi bagi kita semua. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 767 Masehi di kota Gaza, Palestina. Ayahnya merupakan seorang tentara yang terlibat dalam perang melawan pasukan Bizantium dan wafat ketika Imam Syafi'i masih kecil. Sejak kecil, Imam Syafi'i hidup dalam lingkungan yang sangat sederhana dan sulit. Meskipun begitu, keinginannya untuk menimba ilmu tidak pernah padam. Ia sangat tekun dan gigih dalam menuntut ilmu sejak usia dini. Imam Syafi'i belajar menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Pada saat itu, ia tinggal bersama kakeknya di kota Mekah. Kakeknya adalah seorang ulama terkemuka yang sangat dihormati di kota Mekah. Di bawah bimbingan kakeknya, Imam Syafi'i belajar membaca dan menulis serta mempelajari ilmu agama secara intensif. Selain itu, kakeknya juga mengajarkan Imam Syafi'i tentang pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya sepanjang hayat. Namun, keadaan keluarga Imam Syafi'i menjadi semakin sulit setelah kakeknya meninggal dunia. Ibu Imam Syafi'i harus mengurus rumah tangga seorang diri dan tidak mampu menyekolahkan Imam Syafi'i secara formal. Meskipun demikian, Imam Syafi'i tidak berputus asa. Ia tetap berusaha menimba ilmu dengan berbagai cara yang tersedia. Suatu ketika, Imam Syafi'i bertemu dengan seorang ulama yang bernama Waqi' bin Al-Jarrah. Ulama tersebut mengajak Imam Syafi'i untuk berguru dan menimba ilmu bersamanya. Dengan izin ibunya, Imam Syafi'i bergabung dengan kelompok murid Waqi' dan mulai menimba ilmu dari ulama terkemuka tersebut. Namun, keadaan tidak semudah yang diharapkan. Kelompok murid Waqi' hanya diberikan waktu untuk belajar pada malam hari saja, sementara siang harinya harus bekerja untuk mencari nafkah. Selain itu, Waqi' juga tidak memberikan pengajaran secara terstruktur dan hanya memberikan sedikit penjelasan terkait materi yang dipelajari. Namun, hal tersebut tidak menghentikan semangat Imam Syafi'i untuk terus menimba ilmu. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku-buku dan memperdalam pemahamannya tentang ilmu agama. Tidak hanya itu, Imam Syafi'i juga belajar dari banyak ulama lainnya di Mekah dan Madinah. Selain belajar dari ulama Waqi', Imam Syafi'i juga belajar dari banyak ulama lainnya di Mekah dan Madinah. Ia merantau ke Madinah pada usia 17 tahun dan memperdalam ilmu hadis dari ulama terkemuka di sana, seperti Malik bin Anas dan Muhammad bin Yahya al-Muzani. Kepiawaiannya dalam memahami hadis membuatnya diakui sebagai seorang ahli hadis yang mumpuni. Selama belajar di Madinah, Imam Syafi'i juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, bahkan seringkali tidak makan atau hanya makan sedikit. Namun, semangat belajarnya tidak pernah surut. Setelah menyelesaikan masa belajarnya di Madinah, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mulai mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat setempat. Ia dikenal sebagai seorang guru yang sangat disegani dan dihormati. Banyak murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama terkemuka. Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i memutuskan untuk pindah ke Mesir untuk mengajarkan ilmu agama. Di sana, ia mendirikan sebuah madrasah yang menjadi pusat pengembangan ilmu agama dan hukum Islam. Madrasah tersebut menjadi sangat populer dan banyak dihadiri oleh para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Karya-karya Imam Syafi'i yang terkenal antara lain Kitab Al-Risalah, sebuah risalah tentang dasar-dasar hukum Islam, dan Kitab sebuah kumpulan fatwa dan panduan hukum Islam yang sangat terkenal hingga saat ini. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i, seorang sarjana Islam independen terkemuka, menguasai multidisiplin keilmuan Islam, dan terhitung sebagai mujtahid mutlak, sebuah pencapaian intelektual yang sulit dicapai, apalagi zaman sekarang.
Tapi, bagaimana mungkin ulama legendaris itu gemetar saat ditanya sebuah dalil? Dalam diskursus usul fikih, secara global, dalil syariat terbagi menjadi dua, dalil yang disepakati oleh Imam 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan dalil yang tidak disepakati oleh keempat imam tersebut. Kemudian, dalil yang disepakati disebut sebagai al-adillah al-mutafaq fiha, sementara dalil yang tidak disepakati semua imam mazhab disebut al-adillah al-mutalaf fiha. Perbedaannya, jika dalil yang disepakati, berarti semua imam mazhab menggunakannya sebagai landasan hukum Islam syariat. Sebaliknya, dalil yang tidak disepakati adalah dalil yang tidak semua imam mazhab mengadopsinya sebagai dasar hukum. Salah satu dalil yang disepakati itu adalah ijma atau konsensus para ulama. Posisi ijma sendiri berada pada urutan ketiga setelah Al-Quran dan Hadits. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengulas sebuah kisah Imam Syafi'i berkaitan dengan dasar hukum Islam ketiga itu ijma. Namun, sebelum itu, penulis ingin menegaskan bahwa dasar mengapa ulama menggunakan ijma adalah Al-Quran. Di antaranya adalah ayat Al-Quran berikut, artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Qs. An-Nisa 4:115. Ayat di atas menegaskan bahwa orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin akan mendapat ancaman neraka jahanam. Atas dasar inilah, orang yang tidak setia pada konsensus para ulama ijma berarti masuk dalam ancaman itu. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, hal 47, dalam kitab Al-Imla, hal 141-143 kitab komentar dari Syarah Mahali atas Al-Warakat oleh Dr. Amjad Rashid, mengutip kisah Imam Syafi'i yang ditanyai oleh seorang kakek misterius terkait dasar penggunaan ijma sebagai salah satu landasan hukum Islam. Dikisahkan, pada suatu hari, waktu antara zuhur dan asyar, Imam Syafi'i tengah bersandar di sebuah tiang, riwayat lain mengatakan bukan tiang. Tiba-tiba datang seorang kakek misterius dengan mengenakan jubah, imamah, dan sarung. Semua yang dikenakan kakek itu terbuat dari suf ulu domba. Tangannya memegang sebuah tongkat. Tampak sekali kewibawaannya. Imam Syafi'i yang melihat kehadirannya, segera berdiri untuk merapikan pakaian. Lalu duduk. Kakek itu mengucapkan salam dan turut duduk. Betapa Imam Syafi'i melihat kakek itu penuh dengan kewibawaan. Sang kakek berkata, "Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan." "Silakan," jawab Imam Syafi'i. "Apa dasar dari agama Allah?" tanya sang kakek. "Al-Quran." "Lalu, apalagi sunnah Rasulullah SAW, lalu konsensus ijma para ulama." "Apa landasan Anda menatakan konsensus para ulama?" desak sang kakek. "Al-Quran." "Jika Al-Quran, lalu ayat yang mana?" lanjutnya mendesak. Kali ini Imam Syafi'i tidak langsung menjawab. Berpikir sejenak, Imam Syafi'i masih belum juga menjawab. Menyadari demikian, sang kakek memberinya jeda waktu 3 hari untuk Imam Syafi'i guna mencarikan jawaban. "Saya beri waktu 3 hari 3 malam. Jika engkau menemukan ayat dari Al-Quran itu, kau benar. Jika tidak, maka bertaubatlah," tegas kakek. Wajah Imam Syafi'i tampak pucat pasi. Lalu ia pergi dan tidak terlihat selama 3 hari 3 malam itu, untuk berusaha dan mencari petunjuk kepada Allah SWT. 3 hari telah berlalu, artinya, waktu Imam Syafi'i telah habis. Imam Syafi'i pun kembali ke tempat bertemu sang kakek 3 hari yang lalu, di waktu antara zuhur dan asyar. Dalam waktu 3 hari itu, tentu Imam Syafi'i berusaha keras dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Terbukti, wajah, kedua tangan, dan kedua kaki Imam Syafi'i terlihat membengkak. Badannya pun terlihat kurang sehat. Imam Syafi'i pun duduk di tempat biasa dengan gerakannya lamban. Sang kakek datang, mengucap salam, lalu duduk seperti pada pertemuan pertama. "Silakan, berikan jawabanmu." Sang kakek memulai. "Baik," jawab Imam Syafi'i. Kemudian dilanjut dengan membaca ayat Al-Quran yang artinya, "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya,
dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. PS. An-Nisa 4:115. Jawabanmu tepat, timpal sang kakek. Kakek itu pun berdiri dan pergi. Belakangan, menurut Tajuddin As-Subki, kakek itu adalah Nabi Khidir. Kisah Imam Syafi'i di atas mengandung pesan moral yang sangat penting. Kita tahu, Imam Syafi'i adalah ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Kebesaran Imam Syafi'i diakui oleh banyak ulama. Imam Ahmad bin Hanbal W241H pernah berkata, Imam Syafi'i itu laksana mentari bagi dunia dan kesembuhan bagi tubuh. Setelahnya, tidak ada orang yang menandingi kebesarannya. Syekh Yunus bin Abdullah W264H juga pernah berkata, andaikan dikumpulkan seluruh ulama, maka tidak akan mampu menandingi kecerdasan Imam Syafi'i. Namun, kebesaran dan keluasan ilmu Imam Syafi'i tidak membuatnya sombong, bahkan sangat tawadhu. Dalam kisah di atas, saat Imam Syafi'i belum tahu jawaban akan sebuah pertanyaan yang diajukan sang kakek misterius, ia tidak gengsi untuk tidak menjawab. Karena memang belum tahu jawabannya. Lebih dari itu, kisah di atas juga menunjukkan betapa tanggung jawab akademik seorang Syafi'i begitu besar. Dilihat dari kondisi fisiknya yang tidak baik-baik saja setelah 3 hari 3 malam mencari jawaban, membuktikan bahwa Syafi'i sangat bersungguh-sungguh, baik zahir maupun batin, dalam berusaha mendapatkan jawaban yang tepat. Pada hari ini, saat banyak orang mengaku sebagai ulama dengan kapasitas keilmuan dan moral jauh dari cukup, kisah Imam Syafi'i menjadi bahan introspeksi. Imam Syafi'i saja tidak terburu-buru menjawab apa yang belum diketahuinya. Masa ada orang dengan kapasitas ilmu di bawah standar, dengan lantang mengaku ulama dan dengan jumawa mengaku paling benar? Asteris.